Beralih ke kasus pengeroyokan bakal caleg yang dituding memperkosa anak kandungnya, saudara bakal caleg di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini membantah telah memperkosa anak kandungnya. Menurut dia, informasi yang beredar di masyarakat mengenai pemerkosaan adalah kesalahpahaman. Penasehat hukum korban menyebut bahwa anak terduga pelaku pemerkosaan sebelumnya bercerita kalau dikecewakan ayahnya. Namun masyarakat salah arti. Melalui penasehat hukumnya, korban penganiayaan melaporkan para pelaku pengeroyokan kepada polisi. Jadinya duduk perkaranya adalah awal mulanya adalah si terduga pelaku ini adalah diisukan telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya. Tetapi faktanya setelah dilakukan pemeriksaan di kepolisian, si terduga korbannya ini adalah sama sekali tidak pernah merasa dilecehkan sama orang tuanya. Baik merupakan pelecehan seringannya maupun sampai ke pelecehan seksual, itu tidak pernah terjadi. Nah, itu juga kami kurang tahu juga kenapa semua ini bisa terjadi. Ya, apa motif mereka sehingga membuat isu-isu seperti ini. Sebelumnya seorang bakal caleg jadi bulan-bulanan warga karena dituding telah memperkosa anak kandung. Pelaku bahkan nyaris dibakar massa jika tak segera diselamatkan polisi. Kami tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung kekerasan. Korban dilaporkan keluarganya sendiri atas dugaan pemerkosaan. Tindakan pelaku bahkan sempat diumumkan warga melalui pengeras suara masjid kampung. Saudara, untuk lebih jelasnya sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati. Fitri, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus ini? Ya, Ibu dan juga saudara, kasus ini awalnya memang ditangani oleh aparat kepolisian Polres Lombok Barat karena memang keluarga korban awalnya melapor kepada kepolisian di Lombok Barat. Namun karena kasus ini sangat diatensi oleh aparat kepolisian, sehingga kasus ini saat ini telah ditangani oleh aparat dari Polda Nusa Tenggara Barat untuk memastikan bahwa kasus ini bisa berjalan dengan aman dan damai. Mengingat kasus ini berawal dari gerakan massa yang melakukan penganiayaan terhadap salah seorang warga berinisial SH yang kemudian dituduhkan kepada dirinya telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Namun karena kesimpang siuran kasus ini, Ivo, maka aparat kepolisian di Nusa Tenggara Barat mengambil alih kasus ini untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian apa sebenarnya yang terjadi sehingga massa bergerak begitu cepat dan melakukan penganiayaan terhadap SH ini. Dan dapat saya sampaikan kepada Anda dan juga saudara Ivo bahwa kasus penganiayaan ini sendiri telah dilaporkan oleh SH melalui kuasa hukumnya Muhammad Tohri ke Polres Lombok Barat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut karena mengingat kasus ini mendapatkan perhatian dari publik karena kesimpang dari informasi yang beredar di masyarakat, maka aparat kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk menunggu kepastian dan mencari tahu informasi yang benar dari kasus yang terjadi ini. Ivo. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi korban saat ini, Fitri? Ibu, dapat saya laporkan kepada Anda juga dan saudara bahwa baru saja kami mendapat informasi dari Lembaga Perlindungan Anak bahwa korban yang merupakan anak kandung dari SH sendiri telah mendapatkan perlindungan di rumah aman yang ada di wilayah Kota Mataram dan mendapatkan perlindungan khusus dari petugas dinas sosial dan juga dinas perlindungan anak dan perempuan untuk memastikan bahwa anak yang mengalami atau mendapatkan informasi yang tidak pasti sehingga terjadi penganiayaan terhadap ayahnya ini untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Dan informasi yang juga kami dapatkan bahwa kasus ini juga mendapat perhatian karena pihak dari Lembaga Perlindungan Anak akan mencari tahu informasi yang sebenarnya terjadi pada korban yang merupakan anak-anak ini. Apakah benar informasi yang disampaikan oleh keluarganya bahwa ia mendapatkan pelecehan? Jika hal itu terjadi, maka
korban akan mendapatkan penanganan khusus dan tentu saja informasi ini atau kasus ini akan menjadi atensi dari aparat kepolisian mengingat kasus ini bukan kasus biasa karena menghadapi 2 laporan yaitu pertama laporan tentang pelecehan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung terhadap putrinya dan kemudian laporan yang kedua adalah penganiayaan yang dilaporkan oleh ayah terhadap sejumlah yang melakukan penganiayaan di wilayah Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati melaporkan langsung dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.